Halo, balik lagi dengan channel Vito Glenn. Hari ini akan bahas tutorial SEO. Bagaimana caranya menargetkan wilayah tertentu saja. Jadi case-nya gue ada beberapa klien gue. Salah satunya itu dia punya dua website, di mana website itu ada versi Inggris dan versi Indonesia. Nah, kalau versi Inggris gitu kan. Jadi sebenarnya website klien gue ini dia punya target untuk generate leads atau generate konversi atau generate prospect, right? Um, jadi masalahnya adalah yang versi Inggris ini hasilnya banyak banget leads tapi tidak qualified. Karena apa? Karena targetnya itu sebenarnya di Singapura. Sedangkan yang masuk itu banyak kan dari Eropa, dari Afrika, dari China, dari India, dan lain-lainnya. Jadi tidak masuk untuk segmented dari klien gue. Nah, terus klien gue itu sebenarnya nargetin kemana sih yang versi Inggris? Sebenarnya versi Inggris dia targetkan untuk Indonesia dan Singapura, right? Cuman ketika leads-nya banyak dari luar negeri, otomatis leads-nya banyak tapi tidak hasilin apapun karena itu memang bukan target market mereka gitu loh. Nah, untuk SEO mungkin akan bingung nih gimana caranya menargetkan itu. Oh, kita bisa lakukan dengan bahasa. Tentu bahasa akan mempengaruhi apa istilahnya hasil pencarian situs kita. Tapi masalahnya adalah kalau kalian misalnya pakai bahasa Inggris, secara default itu akan akan muncul secara internasional. Nah, kita nggak mau itu muncul di internasional karena misalnya kamu cuma menargetkan satu wilayah tertentu saja gitu kan karena mungkin operasional kamu perusahaan kamu cuman di satu wilayah tertentu. Jadi apa yang perlu kamu lakukan? Maka ikuti aja ya cara-cara yang gue bahas hari ini, right? Nah, jadi sebenarnya caranya sungguh simpel banget. Sebenarnya tidak terlalu ribet. Jadi dia ada dua cara pada dasarnya. Cara pertama adalah menggunakan F-Length. Cara kedua yang paling gampang dan paling simpel dan ini tidak perlu coding-codingan itu adalah dengan memilih negaranya sendiri. Nah, dua hal ini ada kelebihannya sih. Dan gue akan bahas di sini. Nah, jadi ketika kalian ke Google Search Console kalian gitu kan, jadi caranya itu simple. Kalian ke Google Search Console kalian, terus di bagian sini kalian akan ketemu laporan dan fitur lama, right? Kalau bahasa Indonesia ini sih. Jadi uh, ketika kalian klik di sini akan ada penargetan internasional. Lalu kalian klik, nah kemudian kalian akan dihadapkan ke halaman tertentu. Nah di sini ada penargetan berdasarkan bahasa, ya. Nah, jadi penargetan berdasarkan bahasa itu dia harus menggunakan tag H-Lang. Artinya kalian harus masang suatu code di halaman HTML kalian. Nah, caranya gimana? Jadi tag HTML ini caranya itu sebenarnya simpel aja tanam kode HTML tersebut di halaman yang kamu targeted. Misalnya versi bahasa Inggris gitu kan. Yang versi bahasa Inggris kamu tanam F-line ini. Nah, nanti kodenya itu harus sesuai dengan ISO 639-1. Right? Nah, jadi code-nya itu akan seperti ini. Jadi buka bracket, link rel, petik alternatif, baru F-Length, terus length code-nya. Length code-nya itu nanti dari ISO 639.1. Nah, kalau ini ISO-nya berarti kalau misalkan cari di Google ISO 639-1. Nah, daftarnya kalian bisa cari di Wikipedia atau di mana itu banyak banget. Dan di sini, nah kalian tinggal pilih aja nih. Misalnya kalian mau targeted Indo-Eropa, ya kalian harus pakai kode AF, right? Jadi dalam hal ini coba ya kita akan buat contohnya. Contohnya itu berarti seperti ini nih. Kalau misalnya kita buat code-nya, oke. Yang kalian perlu buat tuh akan seperti ini misalnya. Jadi link rel sama dengan alternate terus f length seperti ini, right? Terus misalnya bahasanya, gue dalam hal ini gue mau ke in English Singapore, right? Kita akan coba cari atau Indonesia maybe. Bahasa. Nah, ini kalau bahasa
dia pakai ID kayak gini kan. Nah, jadi kalian tinggal tambah aja code-nya di sini kayak set ID, terus ada lagi href. Href ini adalah URL atau situs alamat situsnya gitu kan. Nah, alamat situsnya itu kan terserah nih, misalnya pik https kayak gini, terus .cryptogland.com, terus ini yang jadiin ID misalnya, right? Nah, terus tutup ini. Jadi ada dua komponen yang harus kalian lihat. Pertama itu adalah komponen f-length-nya harus mengandung ID-nya ini tadi, right? Nah, jadi kalian harus ngikutin dia punya 6391, ISO 6391, right? Nah, jadi ini code-nya, berarti kan ini menandakan oh ini bahasa Indonesia nih, right? Untuk bahasa Indonesia. Terus di sini juga kalian harus masukin alamat URL-nya yang mana nih yang mau kalian define atau tentukan sebagai targeted untuk di Indonesia, misalnya kayak gitu kan. Atau misalnya apa ya, misalnya kalau Filipina kayak apa ya tulisannya? Vietnam deh, Vietnam, right? Ini kalau masukin code-nya aja kayak kayak gini. Nah, right? Oke, jadi kalian paling udah paham ya caranya. Nah, nanti ketika kalian pasang code ini, kalian bisa masukin tuh lebih daripada satu. Karena memang dari Google, let's say ini, cara masukinnya itu harus di bagian head dan sebelum tutup di bagian headnya juga. Jadi harus di dalam headnya itu sendiri, right? Nah, untuk ininya kalian bisa masukin lebih daripada satu code. Jadi kalau misalnya kalian menargetin lebih daripada satu wilayah, kalian bisa pakai ini. Nah, untuk ini kan juga bisa nih pakai model yang kalau misalnya versi Inggris itu kan ada bermacam negara, right? Nah, kayak Inggris GB atau Inggris US, Inggris, Britanians atau apa gitu-gitu kan kita. Nah, itu bisa kalian tambahkan juga tuh. Jadi kalau Singapura harusnya adalah kalau Singapura code-nya harusnya kayak gini nih. Kalau Singapura misalnya N. Nah, itu poinnya. Jadi ketika kalian buat code ini, jadi kalian bisa nargetin kalau misalnya versi Inggris kalian cuma masukin di Indonesia, maka simple aja, N Indo. Tapi kalau misalnya cuma bahasa Indonesia yang lebih spesifik ya Indo aja gini loh. Nah, jadi kalau versi N kasih strip lalu code negaranya apa, right? Nah, jadi di sini kalian bisa dapetin nih kayak gimana cara masangnya sih. As simple as like that, right? Nah, tapi intinya adalah kelebihannya kalau kalian pakai code tag F-lang itu kalian bisa pasang lebih dari satu negara. Bahkan satu bahasa itu bisa dipakai untuk beberapa negara sekaligus. Right. Nah, terus cara yang paling gampang dan tidak perlu menggunakan code HTML adalah dengan penargetan negara. Jadi penargetan negara itu simpelnya sama prosesnya kayak tadi. Kalian ke sini penargetan internasional, right? Nanti akan muncul juga seperti ini, right? Nah, terus di bagian sini, di bagian negara, kalian tinggal pilih aja Singapura atau mana, right? Nah, dalam case ini, kalau misalnya kalian kalau secara default dia akan seperti ini, right? Dia tidak ininya nggak dicentang. Tapi kalau misalnya mau narik ke satu negara, kalian harus centang dulu seperti ini, right? Nah, ini simple banget nih, ini simple banget. Tapi kekurangannya adalah dia cuma bisa menargetkan satu negara saja, tidak bisa lebih daripada tidak bisa dua negara gitu kan. Karena ini kan versi Inggris misalnya. Gue mau nargetin dua negara misalnya Singapura dan Indonesia, nggak bisa. Lu harus pakai F-Lex. Nah, itu bedanya. Nah, kalau di sini kan F-Lane-nya sini belum dipakai nih sama klien gue karena memang mereka mau fokus aja di Singapura, right? Nah, itu poinnya sih. Jadi simple as like that. Jadi kalau misalnya kalian ingin nge-push website kalian di satu negara, kalian tinggal pilih aja dua opsi ini. Nah, untuk
Kalau misal kalian pakai F-Link, kalau misal kalian ada versi Inggris yang kalian ingin kayak misalnya nargetin lebih dari satu negara, misalnya Indonesia, Singapura, Filipina, atau mana, kalian bisa, gue saranin pakai penargan bahasa menggunakan tag F-Link, right? Karena dia bisa menargetkan lebih daripada satu bahasa. Tapi kalau misalnya kalian cuma spesifik di satu negara, maka gue sarankan untuk menggunakan penargan internasional berdasarkan negaranya saja, right? Jadi as simple as like that, nggak ribet-ribet banget untuk penargan SEO ini, cuma mungkin banyak yang nggak ngeh, right? Semoga film lagi. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah di kolom komentar gue. Nanti gue akan kurasi, cek kira-kira kalian butuh apa aja. Nanti gue akan siapin untuk di next video selanjutnya, right? Nah, paling itu aja dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa untuk subscribe channel gue. Jangan lupa untuk bagikan link ini, siapa tahu juga bermanfaat bagi teman-teman kamu. Dan juga jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu bisa dapat update terbaru dari YouTube gue, channel YouTube gue. Oke, see you in the next video. Bye-bye guys.